Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pasha dari IF 18B. Ini menjelaskan tentang memori dari mata kuliah sistem mikroprosesor. Sama pengertian memori, memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Jenis-jenis memori pertama ada RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. 2. ROM, Read-Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program maupun data pada komputer. ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Ketiga, SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan di DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. 4. DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. 5. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer dinamis, yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. 6. CMOS Complementary Meta-Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS juga merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. 7. DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 00 MHz PC100 dan 133 MHz PC 133 DIMM 168 pin. 8. CC Memory. CC Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. CC Memory menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Fungsi memori.
Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah satu, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. 3. Penampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori yaitu satu, lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik primer ataupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Dan memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. 2. Kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. 3. Satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. 4. Metode akses memori. Yang pertama ada sequential access. Satu itu memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. 2. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear spesifik atau jelas. 3. Untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. 4. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. 5. Sangat beragamnya yaitu akses record. 7. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis. Tetapi setiap record dan blok memiliki alamat yang unik khas berdasarkan lokasi fisiknya. 2. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya. Contoh dari direct access adalah akses pada disk. Random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. 2. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. 3. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Associate access. 1. Setiap port dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. 2. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. 3. Waktu pencarian tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. 4. Contoh dari associative access adalah memory cache. 5. Kinerja memori. Berikut di bawah ini 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Pertama, waktu akses. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Waktu siklus. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Laju pemindahan. Transfer rate
merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori maupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal ataupun RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. 6. Jenis-jenis memori. Adapun jenis-jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI. 7. Karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatile, yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena ada data akan hilang. Jika komputer mati atau tidak dialiri listrik, jadi memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. 8. Organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusun Word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat, disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar, dan disusun dari harga tiap bit memorinya, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat digunakan berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan suatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah. Untuk keadaan tertentu, informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkan jadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.